Halo semuanya, di video kali ini aku ingin memberikan contoh-contoh latihan soal SIMAK UI khususnya pada subtes 1. Soal-soal di sini bukan soal asli ya guys. Jadi soal-soal di sini adalah aku review dari salah satu buku TPA yaitu dari penerbit Forum Edukasi, dan yang menulis itu Aristo Chandra dan tim. Nah, pada subtes kali ini sebetulnya soal SIMAK UI yang khusus TPA S2, S3 itu dibagi 3 subtes ya. Sebagaimana yang sudah aku jelasin pada video sebelumnya, ada subtes 1, subtes 2, dan subtes 3. Dan kali ini aku ingin membahas atau mengulas tentang subtes khususnya pada subtes 1. Ada sinonim, antonim, dan padanan kata, minus tentang bacaan ya guys. Oke, langsung saja ke nomor 1. Pada kali ini sinonim. Soal pertama, kita perhatikan ada soal yang bertuliskan heksapoda sama dengan titik-titik. Mungkin bagi kalian yang masih agak asing gitu, heksapoda itu apa dan lain sebagainya. Oh ya, satu lagi, pada soal sinonim atau antonim maupun padanan kata itu tidak ada cara yang spesifik untuk belajar. Bagi aku pribadi menyarankan kalian perbanyak latihan soal dan membuka KBBI. Nah, selalu ya sinonim dan antonim pada soal TPA maupun SIMAK UI itu acuannya adalah KBBI. Jadi bukan pengertian dari Wikipedia atau pengertian dari istilah-istilah lainnya. Langsung saja, heksapoda. Kita tahu kalau misalkan heksapoda, kata heksa. Oke, langsung ke pilihan yang A, berkaki 6, B, berisi 6, C, segi banyak, D, bentuk kebangunan, dan E, tata ruang. Nah, di sini kita tahu kalau misalkan kayak heksagon, pentagon itu. Heksa itu kan sebetulnya artinya 6. Gitu kan? Berarti kalau misalkan 6 ini sudah langsung aja C bukan, D bukan, dan E bukan. Nah, kita perhatikan lagi. Berkaki 6 dan berisi 6. Kita harus pandai memilih di sini apakah berkaki 6 atau berisi 6. Nah, di sini diperlukan memperbanyak tadi ya latihan, maka kita jadi tahu. Kalau kita search gitu di KBBI, heksapoda itu adalah hewan ya, sebutan untuk hewan yang jumlah kakinya ada 6, seperti ada serangga gitu, atau hewan yang tergolong di kelas insekta atau serangga. Sehingga pada nomor 1 ini jawaban yang paling benar adalah berkaki 6, bukan berisi 6 gitu ya guys. Oke, langsung aja ke nomor selanjutnya, yaitu nomor 2. Nomor 2, algoritme. Nah, ini juga mungkin kita masih asing gitu. Apa sih algoritme itu? Kalau misalkan kata logaritma dan apa gitu mungkin masih bisa kita tebak. Tapi kalau algoritme kita harus pandai menerka, yaitu tadi. Atau kalau kita belajar kita bisa langsung buka KBBI, artinya algoritme itu apa. Namun di sini ketika kita dihadapkan pada 5 pilihan, A, irama, B, alegori, C, nada dasar, D, prosedur pemecahan, E, cara alternatif. Kalau kita misalkan tidak bisa langsung memilih jawaban yang tepat, berarti kalian perhatikan satu persatu. Irama. Nah, irama di sini kan artinya bisa jadi rima, ritme, kecepatan, tempo, dan lain sebagainya. Berarti bukan algoritma gitu. Atau biasanya yang menjebak pada soal sinonim ini adalah dia memberikan pilihan yang kata-katanya mirip. Algoritma dengan alegori ini kan sangat mirip sekali. Namun alegori, kalau teman-teman lihat, alegori itu adalah salah satu majas ya, majas alegori yang menjelaskan maksud tanpa secara harfiah gitu. Atau di KBBI sendiri itu diartikan alegori ini adalah cerita yang dipakai sebagai lambang kehidupan manusia yang sebenarnya untuk mendidik tentang moral. Nah, ini alegori. Berarti irama itu bukan, alegori itu bukan. Nah, kalau nada dasar juga bukan ya. Nada dasar itu adalah nada-nada yang nada paling dasar untuk memulai sebuah musik atau irama, dan ini sudah jelas sekali bukan.
tinggal dua ini, prosedur pemecah dan alternatif. Nah, salah satu jalan ketika kita menghadapi soal seperti ini, ya mau nggak mau ketika belajar kita harus buka KBBI. Apa sih sebetulnya algoritma ini? Nah, setelah kita cari tahu, baru kita tahu, oh algoritma adalah prosedur sistematis untuk memecahkan masalah matematis dalam langkah-langkah terbatas atau urutan logis pengambilan keputusan untuk pemecahan masalah. Sehingga singkatnya, algoritma ini memiliki pengertian prosedur pemecahan. Gitu ya guys. Langsung ke nomor 3, nomor selanjutnya. Nah, ini juga flekmatis. Mungkin kita flekmatis ini adalah kata baku atau yang tertera di KBBI. Tetapi kebanyakan kalau kita sering mendengar atau membaca itu flekmatis pakai P. Tetapi ketika kita cek di KBBI maksudnya adalah flekmatis. Ingat, patokan yang kita gunakan adalah KBBI, bukan istilah-istilah lainnya atau istilah yang umum kita pakai. Nah, pada flekmatis ini dihadapkan pada 5 pilihan: bertemperamen lambat, pragmatis, fleksibel, berbau getah bening, dan hipotesis. Ini udah jelas sekali. Yang tadi kok flekmatis mirip-mirip fleksibel, padahal sebetulnya flekmatis dengan fleksibel ini jauh sekali, bukan ya? Kalau pragmatis serba praktis, bukan juga. Nah, berbau getah bening itu juga bukan. Hipotesis adalah percobaan. Nah, kalau kita cari lagi sambil belajar tadi buka KBBI, flekmatis itu artinya bertemperamen lamban, tidak mudah terangsang, dan mempunyai kebiasaan yang sukar diubah. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Gitu. Nah, menginjak ke soal berikutnya yaitu nomor 4. Nomor 4 ada kata-kata flamboyan sama dengan titik-titik-titik. Di sini pilihannya adalah jenis kaktus, serba mewah, hidup boros, keakraban, dan daya tarik. Flamboyan ini kalau kita sudah cukup familiar karena flamboyan adalah jenis bunga, begitu ya. Nah, jenis bunga ini apa yang kira-kira sinonim atau yang hampir sama dengan kata-kata ini? Apakah flamboyan itu jenis kaktus? Bukan. Nah, apakah flamboyan ini serba mewah atau hidup boros? Nah, serba mewah dan hidup boros ini hampir mirip-mirip ya. Serba mewah, serba lux gitu. Hidup boros berarti berhura-hura. Nah, keakraban udah jelas flamboyan itu bukan akrab. Daya tarik, iya flamboyan jenis bunga, tetapi belum tentu artinya memiliki daya tarik. Nah, sekarang yang paling mendekati adalah serba mewah dan hidup boros. Tetapi kalau kita lihat lagi, flamboyan ini adalah tumbuhan pelindung berdaun rindang, bunganya indah berwarna merah. Berarti bisa juga diartikan sebagai sesuatu yang gemerlapan atau serba megah. Berarti di sini yang paling pas adalah artinya serba mewah. Berbeda dengan hidup boros. Hidup boros itu sifat ya. Sedangkan flamboyan ini adalah jenis tumbuhan atau jenis bunga yang terlihat serba wah begitu. Nah, soal terakhir pada sinonim kali ini aku ambil katanya adalah ortodidaktif. Nah, ini memang sangat asing sekali bagi teman-teman atau bagi kalian yang mungkin tidak terbiasa dengan arti ini ortodidaktif. Satu-satunya jalan memang kita harus rajin membuka KBBI, lagi-lagi KBBI. Tetapi di sini ketika kita ortodidaktif, maju dengan belajar sendiri, cara mengajar anak tunagrahita, pendidikan luar biasa, cara belajar siswa aktif, rehabilitasi kerusakan tulang. Mungkin di sini kan kita kayaknya ortopedi berhubungan dengan tulang, padahal sebetulnya bukan begitu. Setelah kita cari di kamus, baru kita tahu artinya. Ortodidaktif itu adalah cara mengajar anak yang mengalami keterbelakangan mental atau tunagrahita. Gitu ya teman-teman semuanya. Kita lanjut langsung ke bagian antonim. Masing-masing tema aku pilih 5 ya. Tadi sinonim 5 soal, antonim 5 soal, dan nanti pada kata juga saya ambilkan contoh 5 soal. Yang pertama,
sekarang kita bahas a priori. Nah, a priori di sini kita langsung lihat pilihan. Ingat ya, guys, antonim berarti berlawanan. Jangan salah. Kadang kalau kita sudah ngelewatin satu soal, kemudian kita kembali ke soal itu, kadang kita lupa apakah ini tadi sinonim atau antonim. Nah, kita lihat tandanya juga ya, guys. A priori. Pada soal-soal TPA seperti ini kadang menjebaknya adalah dengan istilah yang sama, kayak a priori, priori, padahal beda sekali ya. Priori ini adalah istilah yang tidak ada artinya di KBBI, tapi banyak orang ketika a priori dia langsung milih priori, padahal bukan itu. Ada superiori. Superiori ini juga tidak memiliki pengertian atau tidak. Priori dan superiori ini ketika kita cek di KBBI ini tidak punya arti gitu. Kalau superiori baru ada. Superiori adalah nama sebuah tempat ya di daerah Papua. Nah, sekarang kalau kita cari artinya, apakah a priori itu? Di KBBI dijelaskan, a priori adalah beranggapan sebelum mengetahui. Jadi, beranggapan sebelum mengetahui sesuatu atau sebelum mengetahui keadaan sebenarnya. Lawannya adalah mengetahui sesuatu keadaan sebenarnya setelah diselidiki. Berarti a priori berlawanan dengan segala sesuatu yang kita tahu setelah diselidiki, atau dalam bahasa Indonesianya adalah a posteriori. Ini kalau a priori sebelum diselidiki, kalau a posteriori ini sudah mengetahui setelah diselidiki. Gitu ya teman-teman. Oke, next ke nomor selanjutnya. Nomor selanjutnya adalah esoteris. Kata esoteris, apa sih antonim dari esoteris ini? Nah, kita perhatikan. Esoteris mungkin kalian asing atau mungkin kalian juga jarang mendengar kata ini. Memang kata-kata yang digunakan pada sinonim, antonim, dan padanan kata di soal-soal SIMAK UI maupun TPA itu adalah kata-kata yang kita jarang mendengar, jarang menggunakan, bahkan bisa jadi kata-kata itu asing. Nah, untuk itulah kita belajarnya dengan sering-sering mengecek artinya di KBBI lagi-lagi ya. Nah, esoteris ini kalau kita cari di KBBI artinya adalah bersifat khusus atau rahasia. Bersifat khusus atau rahasia dan terbatas. Berarti artinya rahasia. Nah, lawan dari rahasia berarti sudah jelas ini berarti terbuka gitu. Karena esoteris tadi kan rahasia, terbatas atau tertutup, berarti lawannya adalah terbuka. Nah, kalau kalian belajar, saya sarankan juga kalian harus tahu arti masing-masing pilihan. Mungkin kalian juga bisa mencari apa sih isomori itu. Kalian boleh cek di KBBI apa arti isomori itu. Bisa jadi emang isomori itu emang tidak ada artinya di KBBI. Nah, isoterm itu apa? Isoterm adalah perubahan keadaan gas pada suhu yang tetap. Ini memiliki arti, tapi artinya bukan merupakan jawaban dari antonim esoteris. Nah, kalau yang memang kita tahu persaingan, berarti bukan dari esoteris begitu. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini oponen. Lawan dari oponen atau antonim dari oponen. Oponen itu apa sih? Mungkin kalian yang masih agak canggung atau belum terbiasa dengan oponen. Kalau eksponen mungkin kalian tahu eksponen itu adalah pangkat bla 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 gitu kan. Nah, kalau oponen di sini kalau kita cari di KBBI artinya adalah sebutan untuk pihak lawan atau seperti penyanggah dalam suatu perdebatan atau diskusi. Nah, kalau misalkan oponen itu adalah sebutan untuk lawan, berarti kita lihat komponen adalah komposisi atau susunan, berarti bukan. Eksponen tadi kan bukan juga ya pangkat. Omnipolen itu juga bukan. Proponen, apalagi proponen ya, bukan juga. Yang paling tepat adalah kolaborator. Nah, kenapa kolaborator? Kolaboratornya adalah orang yang bekerja sama. Kalau oponen tadi adalah yang penyanggah, kalau kolaborator adalah yang bekerja sama. Oke, sekarang ke soal berikutnya adalah represif.
Represif kalau kita cari di KBBI, represif ini memiliki arti bersifat menekan, mengekang, menahan atau menindas. Bisa juga diartikan bersifat menyembuhkan. Nah, kalau misalkan represif bersifat menyembuhkan, berarti kata lawannya yang pas adalah preventif atau bersifat mencegah supaya tidak terjadi apa-apa atau supaya tidak terjadi, tidak perlu menyembuhkan. Kalau represif tadi menekan, mengekang, menahan atau menyembuhkan, kalau preventif adalah mencegah. Itu adalah yang paling tepat. Kalau mengatasi berarti kurang tepat. Mengekang itu adalah arti dari represif. Menghadapi berarti lawannya adalah menghindar. Gitu ya guys. Sekarang kita ke nomor terakhir dari bab antonim. Ini ada kata nadir. Nadir ini adalah sering banget muncul, entah itu di soal-soal TPA, soal CPNS maupun soal lainnya. Ini hanya sekedar review aja, mungkin teman-teman sudah pada tahu semua. Nadir, kebalikan dari nadir. Mungkin kita seringnya dengan kata-kata saya sudah mencapai titik nadir. Titik nadir itu titik paling rendah. Nah, titik paling rendah di sini lawannya adalah titik paling jauh atau titik puncak. Kalau nadir rendah berarti di sini adalah yang paling tinggi. Paling tinggi itu ada juga beberapa sumber yang menyatakan nadir itu lawannya adalah kosong. Ini adalah jawaban yang salah ya guys. Jangan suka ketuker. Nadir dengan takdir ini mirip tapi bukan itu antonimnya. Kalau tadi nadir diartikan sebagai titik paling rendah, berarti titik paling puncak atau titik paling jauh itu adalah zenit ya guys. Jawabannya adalah E. Kalau nadar bukan. Nah, kalau nazar adalah beda lagi artinya ya. Kosong bukan. Cuman ada beberapa sumber yang menyatakan nadir ini kebalikannya adalah kosong. Itu adalah sumber yang salah. Sekali lagi kalian juga harus pandai-pandai memilih sumber yang bagus atau sumber yang benar dalam belajar bab ini. Oke, bagian terakhir adalah kita akan bahas tentang padanan kata. Di sini aku menyiapkan 5 soal buat latihan kalian. Kita langsung saja mulai dari soal yang pertama. Soal yang pertama, urologi titik alat kelamin sama dengan titik-titik terus titik 2 titik-titik. Nah, ini dua kata ini pasti memiliki hubungan dan kita harus mencari hubungannya itu apa. Kita tahu atau mungkin kalau kalian masih bingung semuanya, kalian cari tahu urologi itu apa gitu. Kalau masih belajar kita bisa searching atau kita bisa buka-buka KBBI, kita bisa buka internet atau apapun. Ingat patokannya adalah KBBI. Jadi pertama kali yang kalian cari adalah KBBI, urologi. Oh, urologi kita tahu, urologi itu adalah ilmu yang pelajari tentang saluran. Jadi ini hubungannya adalah ilmunya. Ilmu yang pelajari tentang saluran kemih terjadi pada alat kelamin gitu kan. Nah, berarti ini hubungannya adalah ilmu. Sekarang kita lihat, apakah botani itu mempelajari tentang ilmu tumbuhan? Oh, sepertinya mungkin iya, gitu masih mungkin. Kita cek satu persatu. Apakah sosiologi ilmu yang mempelajari desa? Oh, bukan. Sosiologi tidak hanya desa, tapi perilaku masyarakat dan lain sebagainya. Banyak hal sosial, ekonomi dan lain sebagainya ya. Farmasi, apakah farmasi ilmu tentang pelajari pil? Saya pikir farmasi itu tentang obat-obatan, jadi tidak hanya pil saja. Jenis obat itu ada banyak, ada tablet, ada kapsul, tidak hanya pil saja. Jadi ini kurang tepat. Nah, keuangan, apakah ilmu tentang pelajari perusahaan? Bukan juga. Oke. Sosiologi pelajari tentang hukum? Bukan juga. Hukum ini bahkan adalah ilmunya juga ya. Jadi jawaban yang paling tepat dan yang paling pas adalah A, yaitu botani. Botani adalah ilmu yang pelajari tentang tumbuhan. Oke, ke soal selanjutnya nomor 2. Dirgahayu titik 2 ulang tahun sama dengan selamat berbahagia titik 2 titik. Nah, ini juga sama guys. Kita harus mencari hubungan katanya.
mungkin kalian ada yang masih bingung apa sih artinya dirgahayu gitu. Apakah artinya sama dirgahayu dengan ulang tahun gitu kan? Dirgahayu itu selamat, ucapan untuk ulang tahun. Dirgahayu negara bagi Indonesia yang ke bla bla bla, bisa jadi diucap selamat bergembira, selamat pokoknya selamat merayakan tuh dirgahayu. Nah, dirgahayu ini memang biasanya diucapkan pada ulang tahun, entah itu dirgahayu RI, dirgahayu TNI atau apapun, yang jelas dirgahayu ini cenderung diucapkan pada saat ulang tahun. Nah, sekarang kita perhatikan, selamat berbahagia ini diucapkan kepada momen apa yang paling tepat? Apakah mobil baru? Ya mungkin selamat berbahagia mobil baru, atau putra baru berbahagia, pernikahan juga mungkin. Kalau sembuhan sepertinya bukan selamat berbahagia, tapi alhamdulillah sudah sembuh. Promosi bisa jadi selamat berbahagia. Cuman di sini yang paling tepat biasanya selamat berbahagia yang paling kita sering dengarkan, ucapan selamat berbahagia itu adalah pada saat pernikahan. Nah, disinilah guys, padanan kata itu kadang menjebak, atau sebetulnya jawabannya mirip-mirip dan hampir benar, tapi kita harus cari satu yang paling benar. Begitu, jangan sampai terkecoh dan jangan sampai kita tertipu dengan pilihan-pilihannya. Next, nomor 3. Di sini saya sengaja memberikan contoh-contohnya itu tidak hanya vakum satu jenis ya. Jadi di sini tadi ada yang titik-titiknya ada 2. Kalau ini titik-titiknya 1. Nah, sedangkan yang ini titik-titiknya yang di kanan kemudian sama dengan yang di kiri titik-titiknya. Ini sengaja biar buat latihan teman-teman. Ini kepak titik 2 titik-titik sama dengan titik-titik titik 2 kaki. Nah, kalau misalkan teman-teman bingung, kalian pasangkan aja dulu pilihannya kayak kepak tangan dan lari kaki. Kira-kira enak nggak didengerin, atau mungkin kira-kira ini nyambung nggak? Kepak tangan bisa mengepak gitu, lari dan kaki kayaknya kurang pas. Tapi kalau kepak adalah kepak sayap, hentak kaki. Oh, kepak itu yang mengepakkan adalah sayap gitu ya, gerakan yang dilakukan oleh sayap, sedangkan hentak adalah gerakan yang dilakukan oleh kaki. Oh, ini masuk akal atau ini masih mungkin. Nah, kita lihat lagi nih, kepak sandar kepala kaki. Oh, apa nih kok kepak sandar? Sepertinya susah hubungannya ya. Kepak sandar ini kita abaikan dulu, ini juga kita abaikan. Nah, kepak tangan tepuk kaki, nggak pas ya kalau tepuk tangan begitu. Ini juga kita abaikan. Nah, kepak pejam ini malah nggak ada hubungannya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah B, bravo. Kepak sayap, hentak kaki. Kepak gerakan yang dilakukan oleh sayap, dan hentak adalah gerakan yang dilakukan oleh kaki. Jadi hubungannya adalah gerakan yang dilakukan oleh, begitu ya. Nah, lanjut ke nomor 4. Nomor 4 ini soalnya seperti ini. Marah berhubungan dengan titik-titik, sebagaimana titik-titik berhubungan dengan menangis. Kita seperti tadi kita coba satu persatu. Marah berhubungan dengan mencaci, sebagaimana sedih berhubungan dengan menangis. Masuk akal, kita tandain dulu. Marah berhubungan dengan kecewa, sebagaimana sakit berhubungan dengan menangis. Ini juga bisa jadikan pilihan. Marah berhubungan dengan teriak, senang berhubungan dengan menangis. Berarti ini bukan ya, karena menangis gak ada hubungannya dengan senang, kecuali kalau antonim ya. Marah berhubungan dengan cemberut, murka berhubungan dengan menangis ya, ini bisa jadi pertimbangan. Marah berhubungan dengan mengeluh, takut, sebagaimana takut berhubungan dengan menangis. Nah, sekarang dari keempat ini kita cari korelasi atau hubungan yang paling pas. Oke, dari yang pertama coba. Nah, dari yang pertama ini kita lihat marah mencaci, berarti akibat orang marah-marah itu bisa jadi dia mencaci. Nah, sedangkan sedih, berarti kita masukin akibat orang sedih itu bisa menjadi menangis. Oh, masuk akal sekali. Jawabannya adalah A. Tapi kita cek lagi coba. Marah karena kecewa, sakit
karena menangis. Belum tentu ya, sakit itu belum tentu karena menangis. Sakit itu bisa jadi karena dia diolok-olok, karena dia didolimi, karena dia adalah dicaci maki dan lain sebagainya. Jadi yang jawaban paling tepat adalah A tadi. Karena kalau marah akhirnya cemberut, terus murka. Orang murka nggak semuanya nangis, murka biasanya dia jadi malah murung dan lain sebagainya. Marah mengeluh, orang marah-marah apakah mengeluh? Enggak, marah itu biasanya orang identik dengan emosi, dia tadi sih teriak-teriak dan lain sebagainya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah A. Nah, soal terakhir pada padanan kata ini ada 3 hubungannya, jadi mungkin ini gampang-gampang susah. Kebetulan ini soal yang saya ambil buat contoh adalah soal yang cukup mudah. Di sini ada provinsi, kabupaten, kecamatan. Jadi dari pusat menuju ke bawah, terus kecamatan bawahnya lagi. Kita lihat nih, tinggi, besar, kecil. Ini salah ya. Kecuali kalau misalkan tinggi, sedang, kecil, itu baru benar. Tapi karena ininya nggak relevan, jadinya salah. Nah, kita lihat nih, gubernur, bupati, camat. Oh, mirip. Provinsi dipimpin oleh gubernur, kabupaten dipimpin oleh bupati, dan kecamatan dipimpin oleh camat. Berarti ini jawaban yang benar. Kalau akar, batang, daun, enggak juga. Harusnya kan pohon, provinsi ini harusnya pohon gitu kan. Terus kabupaten mungkin yang lebih kecil dari pohon tadi, misalkan batang gitu kan. Terus kecamatan, akar, baru mungkin masuk akal. Nah, ini ayah, ibu, anak, ini juga bukan ya, enggak relevan dengan soalnya. Sedangkan akar, ranting, daun, dan itu juga tidak relevan. Demikian teman-teman soal contoh-contoh soal yang bisa buat latihan belajar kalian subtes 1 minus soal bacaan ya. Nanti mungkin akan ada di video tersendiri tentang bagaimana tips dan trik soal bacaan tersebut. Jangan lupa subscribe, komen, like, dan share. Aku akan update lagi contoh-contoh latihan soalnya khusus untuk subtes 2 dan subtes 3. Dadah semuanya, terima kasih. Jangan lupa like, share, subscribe, dan tombol lonceng notifikasinya.